Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu ala hadiyalah. Amma ba'du. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa id akhadna rabbuka min bani adama min zuhurihim wa nuriyatihim wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Isya dilanjutkan salat tarawih yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Rabb semesta alam yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan dan berkumpul di majelis yang mulia salat Isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Hadirin rahimakumullah, sedianya malam ini Ustadz Ahmad Yani, namun karena berhalangan hadir, jadi digantikan oleh DKM. Jadi ibarat mohon dimaklumi kalau misalnya ibarat ban cadangan tidak seperforma ban utama, namun tetap tema yang sesuai dengan yang terjadwal, yaitu tema tauhid. Untuk judul yaitu kaidah pola pikir nubuwah. Logika nubuwah yaitu cara berpikir Nabi agar tidak salah dalam memandang, memposisikan hakikat dunia dan mana memposisikan hakikat sejatinya akhirat. Cara pandang bahwa agar umatnya tidak salah dalam menjalani kehidupan. Atau bahasa sederhananya, logika nubuwah adalah cara mendidik untuk mencerdaskan hati. Untuk materinya sendiri kita ambil dari kitab Al-Hikam, yaitu syarah dari Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Jadi kalau dulu kita di pesantren, dulu di Rembang ini Mbah Maimun tuh ngendikan bahwa di umumnya di pesantren itu ada madrasatul ula, pola pembelajaran awal. Kita yang kenal kaidah-kaidah pembelajaran fikih dengan rujukannya Bulughul Maram, terus Fathul Qorib, serta kaidah ilmu bahasa nahwu shorof. Dilanjutkan kaidah akhlak, alim ta'limu ta'lim, serta nasuhul ibad, serta sirah nabawiyah. Ini madrasatul ula. Kalau kita coba menginjak satu step berikutnya, yaitu Al-Wusta Madrasul Sani, yang kita kenal akan satu step elevate dari itu, yaitu pola penyucian jiwa, tazkiyatun nafas. Maka kita akan mengenal Ihya Ulumuddin sebagai rujukan, juga kitab Al-Hikam yang insya Allah akan kita coba perkenalkan 2-3 syarahnya terkait pengenalan logika nubuwah.
Hadirin rahimakumullah, logika nubuwah secara sederhananya itu mencoba memposisikan substansi hakikat manusia sejatinya. Artinya gini, bahwa manusia itu adalah sejatinya adalah makhluk ruh, makhluk langit yang diturunkan ke bumi, dan selanjutnya nanti akan kembali ke langit. Bukan sebagai makhluk bumi yang nanti akan tinggal bumi selama-lamanya. Jadi, kalau menyitir ayat di yang pembukaan ceramah saya di awal, alastu birabbikum, itu kita sudah dipersaksikan oleh Allah di alam musyahadah, di alam ruh. Sebelum kita dilahirkan di bumi, Allah berfirman, Allah berdialog dengan kita, masing-masing dari kita. Alastu birabbikum, Allah berkata, apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Kita semua menjawab, kita tidak ada keraguan, menjawab, qalu bala syahidna, tentu kami bersaksi engkau Tuhan kami. Itulah kesejatian, itulah kesaksian yang ingin coba dalam pola pikir nubuah kita reminder, kita ingatkan kembali apa itu hakikat kesejatian yang hal ini yang dicontohkan oleh Nabi, tuntunannya dalam menyembah Allah supaya tidak keliru dalam memandang hakikat dunia serta memandang akhirat. Yang kedua, di dalam kitab Al-Hikam juga disampaikan kesejatinya annasu diyamun fa idza matu intabahu. Annasu, manusia, ni'amun. Manusia itu sejatinya tidur, di dunia ini tidur. Bal, matu, saat dia mati, intabahu, dia akan tersadar. Kita di dunia sejatinya suka terlena, suka tidak tahu mana yang hakikat, mana yang hanya selingan. Kita suka terhijab. Analoginya seperti ini, hadirin rahimakumullah. Bapak ibu sekalian yang sudah mempunyai anak, barangkali balita atau toddler atau yang baru beranjak latihan jalan, yang lebih utama kan sebenarnya kita mengawasi anak. Kita melihat perkembangan anak, kita pagi-pagi melihat anak jalan, kita ngemong bahasanya. Terus sambil mengemong itu kan kita melakukan selingan, sambilan. Entah kalau bapak-bapak ngopi, atau kalau ibu-ibu mungkin ngecek Shopee sambil bawa HP, atau sambil main gadget. Sejatinya kegiatan ngopi atau ngecek Shopee itu adalah kegiatan selingan. Itu ibaratnya adalah dunia yang hanya selingan. Kita di dunia ini selingan. Kalau diibaratkan umurnya paling tidak lebih dari 60 atau 70 tahun. Bahkan Nabi pun tidak berkisar sekitar 63 tahun. Itu jauh-jauh lebih sedikit dibandingkan kalau di dalam bahasa Al-Quran, satu hari di dunia, satu hari menurut perhitungan Allah itu 1000 tahun perhitungan kita di dunia. Jadi nggak lebih dari 2,5 menit kita hidup. Artinya kalau dianalogikan tadi dengan kita mengasuh anak, jadi sejatinya kita sembari ngaduk kopi, entah kopinya di kopi tubruk atau dibikin V60 segala macam, itu hanya pola-pola perhiasan keberagaman dunia. Entah disambi selingan untuk ngecek HP, itu adalah selingan untuk sembari mengisi kegiatan dunia, selingan. Tetapi apa yang terjadi itu justru melenakan atau justru membuat kita lupa mana yang sejatinya hakikat, mana yang sejatinya hanya selingan. Akibatnya apa? Anak yang harusnya kita awasi, anak yang harusnya kita perhatikan, terjatuh. Anak yang seharusnya kita selalu monitor, makan tanah atau makan yang tidak semestinya. Itulah pengandaian antara mendudukkan dunia juga mendudukkan akhirat. Terkadang kita tersilap, terkadang kita terlewat bahwa yang kesejatian, yang hakikat itu adalah akhirat. Tetapi kenyataannya yang kita lakukan adalah
terlalu sibuk untuk dunia, bahkan untuk kegiatan akhirat itu kita selingan. Jadi kita lupa mana mendudukan akhirat, mana mendudukan dunia. Inilah yang dalam pola pikir nubuwah itu coba dikembalikan. Makanya kalau Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan, disilahkan Bapak Ibu di Al-Hikam, itu banyak sekali risalah atau banyak sekali syarah penjelas. Ini kita ambil syarah dari Mbah Soleh Darat, itu ini rujukan ulama Nusantara. Jadi setidaknya nanti ada 2-3 syarah dan penjelas untuk pola pikir nubuwah. Untuk memperdalam pola pikir nubuwah, saya perjelas dengan satu riwayat. Ini riwayat saat Nabi melaksanakan perang Hunain. Jadi Rasulullah memperoleh ghanimah, harta rampasan perang. Jadi diriwayatkan saat itu menang dan memperoleh harta rampasan yang sangat banyak sekali. Ribuan kambing, ratusan unta, serta emas dan harta perniagaan lainnya yang sangat banyak sekali. Nah, hal yang menarik, inilah coba dibandingkan antara pola kecerdasan akal dibandingkan dengan pola kecerdasan hati yang Rasulullah tawarkan, yang Rasulullah contohkan. Jadi kejadian di Hunain, Rasulullah itu membagikan semua materi, semua harta rampasan, semua ghanimah kepada orang yang baru masuk Islam. Bahkan dikisahkan itu Mirdas itu masih saudara Nabi yang jauh di Quraisy, perkampungan kafir Quraisy. Itu dia baru masuk Islam, itu mendapat 1000 kambing. Kalau satu kambing 3 juta, 3 miliar kurang lebih dikasih. Aqra bin Akis itu juga seorang mu'alaf, mendapat 150 unta dan yang lain-lainnya, hingga tidak bersisa untuk sahabat Nabi yang membersamai, yaitu sahabat-sahabat Ansor. Jadi dari awal Madinah berjuang, kemudian sampai ke Mekah, Fathul Mekah, membuka Mekah, tapi nggak kebagian. Hingga akhirnya tokoh, mungkin Bapak Ibu kenal, Dzul Khuwaisirah. Inilah tokoh Khawarij yang sukanya mengkafir-kafirkan bibit-bibit, nanti akan jadi suka-sukanya mengkafir-kafirkan umat Islam, mengeluarkan Islam dari khitohnya. Ini Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah bilang seperti ini, "I'dil ya Muhammad, adillah engkau ya Muhammad." Ini sesuatu yang tidak diterima, ini sesuatu yang tidak beradab. Seorang nabi dibilang i'dil ya Muhammad, adillah engkau ya Muhammad. Bapak Ibu bisa ngecek di Muttafaqun alaih, di Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, disebutkan Dzul Khuwaisirah bilang i'dil ya Muhammad. Seketika saat itu juga Khalid bin Walid hendak membunuh ataupun Umar. Izinkan saya menebas leher Dzul Khuwaisirah, karena ini seorang nabi ditegur dan disuruh adil. Jawaban Rasulullah saat itu, wailak mayadilu idza lam adil. Wailak, celakalah engkau. Mayadilu, siapa yang adil? Apabila saya itu Nabi Muhammad bersabda, siapa yang akan adil jika saya seorang nabi aja tidak adil? Di kita barangkali tidak bisa, otak atau akal sehat kita, di mana adilnya ya Nabi ya? Kan semua harta justru orang Ansor nggak kebagian sama sekali. Tetapi saat itu yang dengan cara pendekatan akal logika, Dzul Khuwaisirah mengingatkan Nabi, adillah engkau ya Muhammad, kok orang Ansor nggak kebagian. Nah, tetapi dengan pola pikir nubuah, cara berpikir Nabi yang dikehendaki adalah kecerdasan hati, dijelaskan dalam kitab Al-Hikam, dalam syarahnya, seperti ini. Golongan Ansor yang membersamai Nabi, ini adalah golongan-golongan mujahid, orang yang berjuang untuk sebagai pemberi sodakoh atau musoddek, atau yang menginfakkan hartanya, munfik, orang yang memberi, mengasihkan, tangannya di atas. Ini adalah sesuatu yang heroik, sesuatu yang derajatnya tinggi di sisi Allah, itu mukhlis, orang yang ikhlas. Seandainya orang-orang Ansor dibagikan harta, tentu mereka akan jadi pamrih, hilang keikhlasannya.
nggak jauh-jauh lah Bapak Ibu misalnya biasanya ngasih ke anak sampai dari kecil, gede, kuliah, itu ikhlas kita ngasih. Pas saat anak sudah kerja, coba aja 2 bulan dikasih, bulan ketiga dikasih, bulan keempat nggak dikasih, kita akan menggerutu. Pamrih inilah yang akan dihilangkan oleh Nabi. Cara mendidik inilah yang disebut pola pikir nubuah. Jadi kalau status kita sudah heroik, pemberi, jangan sekali-kali untuk mengharapkan pengembalian. Jangan sekali berharap materi. Jangan sekali dikonversi sesuatu yang kita berikan bahwa kemuliaan penstatusnya penginfak, musodik, memberi sedekah, munfik, memberi infak. Jangan ditukarkan dengan sesuatu yang kita harap pengembalian, kita meminta-minta. Ini yang jauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh Nabi, berpikirlah pola berpikir nubuah. Jadi kita berstatus pemberi, kita berstatus untuk menginfakkan, maka status kita akan mukhlis, orang yang ikhlas. Itu derajatnya di sisi Allah sangat mulia. Jangan kita tukar dengan transaksi. Kita mengharap pembelian yang sama, kita mengharap istilahnya kalau orang Jawa ngatok, minta mengemis-ngemis. Itu sesuatu yang tidak diindahkan oleh Islam. Jadi jangan pertukarkan apa yang kita lakukan untuk akhirat, kita konversi dengan nilai yang ada di dunia. Inilah pola pikir nubuah. Hadirin rahimakumullah, 5 menit ke depan sebelum saya tutup. Jadi apa yang ingin diajarkan di pola pikir nubuah adalah pola-pola kecerdasan hati, pola-pola penyucian jiwa. Jadi yang ingin ditumbuhkan adalah sifat ikhlas, sifat qanaah, sifat taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Inilah yang seharusnya tumbuh di nilai-nilai Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sudah sejauh mana nilai keikhlasan kita tumbuh? Sudah sejauh mana kita peduli, empati dengan orang yang lainnya? Sudah sejauh mana kita beribadah hanya semata-mata mengharap Allah? Apakah masih semua ibadah-ibadah kita masih ada nilai yang kita konversi dengan dunia? Sehingga di dalam kitab Al-Hikam itu di dalam syarahnya disebutkan, arihna nafsaka min tadbir fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu, arihna istirahatkan nafsaka dirimu min tadbir, dari sibuk mengurusi dunia. Sesuatu yang telah Allah atur untukmu, tidak perlu lagi engkau risaukan. Engkau tidak perlu repot mengurusinya. Artinya gini, di dalam tubuh kita ada sistem saraf yang berjalan, ada sistem pencernaan darah yang berjalan, ada jantung, hati. Ini nggak perlu kita risaukan, itu jalan sendiri. Sebagaimana rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah. Rezeki, kehidupan dunia sudah dijaminkan oleh Allah. Yang belum dijamin adalah kehidupan kita di akhirat. Apakah kita mau beribadah ataukah kita tidak beribadah, itu tidak dijamin oleh Allah. Makanya oleh Hikam diingatkan, arihna nafsaka, selesailah, istirahatkan dirimu mengurusi dunia. Cobalah kembalikan, engkau mengurusi akhirat. Mengurusi akhirat itu apa? Kesejatian kita mengenal Allah, kesejatian kita mengenal ma'rifatullah, kesejatian kita muraqabah ilallah, kesejatian kita untuk mahabbah, cinta kepada Allah. Inilah yang tidak dijamin oleh Allah, tetapi kita sendiri yang mengusahakan. Sementara untuk kehidupan dunia itu sudah dijaminkan karena rizki, ajal, jodoh. Sebelum dari zaman azali kita diturunkan di alam malakut, di alam mutasyabihat yang ruh, di alam ruh sudah dijamin, alastu birabbikum, sudah dikasih hingga kita diturunkan di dunia. Tetapi yang belum diberikan oleh yang belum dijaminkan kepada kita adalah sejauh mana kita mengenal dan kembali kepada Allah. Terakhir, hikmah yang kedua yaitu ingin saya sitir dari hikmah Al-Hikam. Kaifa yashruk qalbu nasura al-aqwanu muntasyafi fil mir'atin. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa makbulun. Au ka'am kaifa, atau bagaimana yatma'an yadlu khosratun ilallah wa huwa lam yatatahhar min janabah.
Sederhananya seperti ini. Bagaimana mungkin hati-hati kita bisa memancarkan cahaya sementara bayang-bayang dunia masih nampak jelas di cerminan hati kita? Atau bagaimana mungkin kita bisa menuju Allah sementara hati kita masih terbelenggu dengan nafsu syahwat dunia? Atau bagaimana seseorang ingin bertemu kepada kehadirat Allah sementara ia belum bersuci dari kelalaian mengotori jiwanya? Atau bagaimana seseorang bisa memahami rahasia-rahasia ilahi, alam-alam asror, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa menangis di tengah malam tahajud kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengenal rahasia-rahasia Allah sementara kita belum bertaubat dari segala macam kekeliruan? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.